Halo, kembali lagi di vlog perjalanan saya. Perjalanan kali ini kita mulai dari Terminal Arjosari karena saya akan pergi ke Yogyakarta. Pagi ini saya pergi menggunakan armada dari TVD yang akan berangkat pukul setengah 9 pagi. Saya nggak nyangka kalau perjalanan ke Yogyakarta ini akan penuh dengan penumpang. Beruntungnya saya masih mendapatkan tempat duduk meskipun paling belakang. Untuk harga tiketnya sendiri masih sangat terjangkau, yaitu Rp210.000 dan mendapatkan satu kali servis makan di rest area 519 Sragen. Di Yogyakarta, saya turunnya di Terminal Giwangan. Saya menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 6,5 jam. Berangkat tepat pukul setengah 9 pagi, saya tiba di Yogyakarta pukul 3 sore. Meskipun dapat servis makan, jujur perjalanan kali ini cukup melelahkan. Rencana awalnya setelah sampai Terminal Giwangan, saya mau mencoba naik Trans Jogja untuk menuju ke kota. Tapi karena teman mau jemput, akhirnya kami janjian di mie ayam Butu Mini yang lokasinya berada di dekat Terminal Giwangan. Mie ayam Ibu Tumini ini merupakan salah satu mie ayam yang sangat terkenal di Yogyakarta. Setiap saya melihat rekomendasi kuliner, tempat ini selalu muncul paling atas. Dan benar saja, ternyata rasanya sangat enak, kaldunya gurih, dan topping ayamnya melimpah. Di Malang kok nggak ada beginian ya? Selanjutnya, saya melakukan ritual yang dilakukan turis pada umumnya selama berada di Yogyakarta, yaitu mengunjungi Malioboro. Melewati Tugu Jogja yang sangat ikonik, sebentar lagi saya akan sampai di Malioboro. Enggak juga, Deng. Ternyata jalanan Jogja tidak sesimpel itu. Saya masih diajak untuk muter-muter karena pengalian arus dan juga jalanan yang cukup padat. Kenapa? Ini buat apa sih? Oh. Malioboro merupakan wisata murah meriah bagi keluarga, asalkan tidak belanja. Tapi, apakah mungkin? Sepertinya sih tidak ya, karena di sini terdapat berbagai macam kuliner yang enak dan juga baju batik untuk oleh-oleh dengan harga yang terjangkau.
Kalau mau mengelilingi area Malioboro tanpa berjalan kaki, bisa menaiki delman ataupun becak yang ada di sekitaran Malioboro ini. Kalau nggak salah sih tarifnya kurang lebih sekitar Rp100.000 dan juga diantar ke toko oleh-oleh seperti bakpia yang merupakan makanan khas Jogja. Pasar yang paling terkenal di kawasan Malioboro adalah Pasar Beringharjo. Pasar ini merupakan pasar tertua di Yogyakarta. Saya sempat masuk ke dalam untuk melihat isinya, tapi karena ramai sekali pengunjung mencari baju oleh-oleh, saya kembali keluar dan memutuskan untuk eksplor tempat lainnya saja. Mungkin lain kali saya akan kembali ke sini. Punya laptop. Ini ada di sini ya. Baru. Indonesia dulu nggak kayak gini. Selanjutnya, saya mengunjungi Museum Benteng Vredenburg yang lokasinya masih di kawasan wisata Malioboro. Oh, malam sekarang. Gila. Emang Untuk operasionalnya hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin tutup ya. Untuk harga tiketnya bervariasi mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Untuk wisatawan luar negeri harganya Rp100.000. Benteng ini kala itu dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda. Benteng ini pertama kali dibangun sekitar tahun 1760-an dan disempurnakan tahun 1767, baru selesai tahun 1787. Kalau mau lihat sejarah lengkap tentang benteng ini, bisa lihat di Wikipedia ya. Beberapa tahun lalu saya pernah mengunjungi benteng ini. Seingat saya, dulu benteng ini tidak menarik, tapi ketika kemarin saya datang ke sini, suasananya jauh lebih menyenangkan. Di dalam area Museum Benteng Vredenburg ini terdapat 4 bagian ruang diorama. Saran saya jika ingin melihat ruang diorama, urut dari ruang diorama 1 sampai nomor 4 ya. Kenapa kok harus urut? Karena di dalam kita diajak untuk flashback sejarah kemerdekaan Indonesia dari sebelum merdeka hingga pasca kemerdekaan.
terutama apa yang terjadi di kota Yogyakarta. Mari kita mulai dari ruang diorama 1. Tidak semua diorama saya videokan ya, karena banyak sekali. Oh, sekarang gini ya. Asli tau. Yang cakep siapa? Dorong. Nah, ya. Udah ambil dah gitu. Nah itu. Bisa jaga diri, bisa jadi tamak aja.
Di dalam Museum Benteng Frederburg ini juga terdapat area bermain untuk anak-anak agar tidak cepat bosan. Di area belakang benteng ini bisa naik ke atas untuk memantau area sekitar. Mana tuh kucing? Endi? Jalan gak ada beban. Salah kerjain gitu. Apa? Saya sudahi berkeliling di Museum Benteng Frederburg, pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Mungkin suatu saat saya akan kembali ke sini. Sekian vlog perjalanan saya di Yogyakarta. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye.